A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fit dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menyampaikan kehidupan kita sampai pada hari ini. Kita berada pada minggu terakhir bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sa'ban adalah bulannya Rasul, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat. Maka banyak diingatkan kita oleh para ulama ya, bahwa Rajab ya, itu dibukakan langit. Allah kepingin memberikan bagian khusus yang paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu pembersihan. Pembersihan jiwa, pembersihan hati lewat ujian-ujian yang mengingatkan, mengembalikan manusia ya kepada konsentrasi ya pada kehidupan yang sesungguhnya, bahwa kita diciptakan ya, kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk bagaimana kita mentaati perintah-perintahnya agar kita tumbuh dan berkembang untuk memberikan kemanfaatan dan kembali dalam keadaan sebaik-baiknya. Ibu-ibu rahimakumullah, salah satu hal yang mengganggu ya, sengaja oleh setan dibujukkan ya, dimasukkan ke dalam hati kita, yaitu sikap tergesa-gesa. Kenapa? Ya, karena kadang-kadang banyak orang yang mungkin belum mengilmui, mungkin karena terbentuk oleh keadaan ya. Kadang-kadang melakukan aktivitas kehidupannya, bahkan dalam beribadah ya, dalam beramal, dalam melakukan apa saja ya, itu dengan tergesa-gesa ya, sehingga kemudian akan mengotori bahkan merusak amalnya. Untuk itulah mari kita mencoba untuk mengevaluasi ya perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tidak berada pada langkah-langkah yang memalingkan kita ya pada kebenaran yang kita cari. Maka kali ini, bincang-bincang kali ini saya memberikan judul jangan tergesa-gesa. Kenapa? Yang pertama, tergesa-gesa itu tidak sama dengan bersegera. Ya. Bersegera itu diperintahkan kepada kita. Namun tergesa-gesa itu adalah bagian yang memang digodakan setan kepada kita agar kita tidak berada pada posisi yang benar ya. Ya hanya menyerupai ya. Memang beda sangat tipis antara bersegera dan tergesa-gesa. Yang pertama, yang namanya tergesa-gesa itu disebabkan oleh banyak keinginan yang bercampur. Ada kalanya kadang-kadang memang itu keinginan yang baik ya. Ada kalanya bercampur keinginan-keinginan yang baik yang kemudian dicampuri dengan keinginan-keinginan dunia yang banyak ya. Nah, sehingga kemudian menjadikan seseorang itu
dalam banyak hal ya, dalam banyak hal mempunyai target-target tertentu. Bahkan dalam beribadah, taruhlah kita itu ada di Masjidil Haram, kita umroh, kita haji gitu ya. Maka kemudian kita bersiap-siap dari hotel, bersiap-siap ke masjid gitu ya. Nah ternyata kemudian sudah dikumandangkan adzan. Nah kemudian dia lari ya. Itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Kita bahkan berada pada posisi yang dikatakan pada posisi yang bagus ketika kita masbuk. Nah kadang-kadang karena kita itu maneman ya, sayang sekali gitu kita di sana kemudian tidak mengikuti dari awal. Lah kalau memang yang diinginkan itu agar kita selalu berjamaah, ya kita harus bersegera. Kalimat bersegera itu kita berangkatnya memang sebelum waktu sholat gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Artinya kita tidak bisa tergesa-gesa mewujudkan segala keinginan walaupun itu hal yang benar, karena memang hal yang benar itu ada aturan yang harus dilakukan. Sementara ya kalau tergesa-gesa itu dia karena banyak keinginan, maka yang namanya bersegera itu dia melakukan segala perintah itu cepat melakukannya, bersegera melakukannya karena dalam rangka menyempurnakan perintah. Kenapa ada kalimat bersegera? Kenapa harus kita laksanakan, kita latih agar kita itu punya kecepatan yang benar ya di dalam melaksanakan ya, karena tugasnya banyak ya. Kita harus mengerjakan kewajiban-kewajiban, ada sunnah, ada mubah ya. Kita menghindari makruh dan kemudian haram ya, maka kita harus mengatur waktu kita, memprioritaskan amal-amal kita ya, sehingga itu menjadi bagian yang mendapatkan urutan yang baik. Kalau dalam bahasa sederhana dan sikat bahasanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan setiap amal punya waktu. Maka perhatikan waktunya dan bersegeralah untuk melaksanakan agar kita tidak ketinggalan dari waktu-waktu amal yang kemudian akan hilang gitu ya. Kemudian yang kedua, tergesa-gesa itu memang landasannya itu adalah selera ya. Ada orang yang memang punya punya kebiasaan, pokoknya segala sesuatu yang diinginkan harus terpenuhi ya. Apalagi memang dia berada pada fasilitas dunia yang baik sehingga semua keinginan ya itu harus segera terpenuhi. Nah itu yang menyebabkan kemudian ya dia tidak memperhatikan kaidah-kaidah, tidak memperhatikan tata cara ya, tata cara. Ada orang yang kepengin bagaimana dia baca Quran yang baik ya, kemudian dia belajar ya, dia kepengin cepat lulus, dia kepengin membuktikan pada orang lain bahwa dia bisa ya, kemudian berusaha membaca Al-Quran yang banyak, sampai kemudian dia mengambil cara membaca Quran yang banyak agar dapat banyak tapi tidak capek, itu dibatin ya, dibatin. Katanya saya itu kalau di rumah baca Quran sekali duduk 1 juz ya, dalam waktu yang singkat. Saya bilang gimana caranya? Ya saya kalau di rumah baca Qurannya dibatin. Padahal itu sesuatu yang tidak boleh. Kenapa? Karena memang Quran itu diperintahkan jahar, tidak usah teriak-teriak, jahar. Kamu baca, telingamu sendiri itu dengar. Kenapa? Karena Allah itu kepengen memasukkan ayat-ayat yang terbaca itu ke dalam telinganya agar bisa masuk ke dalam hati ya. Nah sehingga ketika kemudian semua harus terpenuhi dengan cepat ya, bahkan maaf ada orang yang ikut one day one juice. Sekali lagi saya nyatakan saya bukan tidak setuju terhadap one day one juice. Namun jangan sampai niatan yang baik itu kemudian menimbulkan sikap tergesa-gesa. Ya. Ada seseorang itu karena ikut ya harus menyelesaikan, yang lain sudah menuliskan kholas ya, sudah selesai ya dengan baik, maka kemudian karena dia sibuk entah apa yang dilakukan, banyak telepon lah, banyak grup yang harus dibalas dan lain sebagainya, maka dia perintahkan pembantunya untuk membaca 1 juz ya. Artinya dia mengambil kewajiban, Mbak aku sudah baca ini, lanjut ke dulu ya karena ibu masih ada banyak hal yang harus dikerjakan ya. Nah
Kemudian nanti nek udah selesai bilang sama ibu ya. Nah kemudian dilaporkanlah ya, dituliskan dengan kelas selesai juz berapa ya. Mungkin yang lain tidak tahu, hanya bagaimana kita itu memberitahukan yang lain bahwa saya bisa, dan itu berefek fatal pada sebuah amal, nilai amal ya. Kita wah yang lain sudah laporan, kemudian tergesa-gesa entah benar entah tidak ya, kemudian tergesa-gesa membaca, yang penting pokoknya harus selesai. Nah itulah yang kemudian menyebabkan apa saja yang dilakukan tuh mendapatkan nilai yang kurang bagus ya. Sementara orang yang bersegera itu selalu melakukan segala sesuatu tuh sesuai dengan aturan ya. Maka yang namanya ketergesaan tuh saking kepengen mendapatkan yang banyak. Ada seorang ibu bertanya begini, Bu Diah, jadi laki-laki itu enak ya? Saya bilang kenapa ya? Nek saya enggak mau saya jadi laki-laki. Lah kenapa ya? Karena saya sudah tercipta jadi perempuan, lah ngapain gitu ya? Ngapain ketika kita sudah mendapatkan takdir, ngapain kita kemudian mikir macam-macam? Kenapa? Jawabannya sederhana sekali. Karena laki-laki itu kalau membaca Quran enggak usah pakai kerudung. Enggak usah menutup aurat, seluruhnya seperti kita. Maka dia bilang, bolehkah saya itu membaca Quran enggak usah pakai kerudung, karena itu ya panas lah, ya gerah lah, sehingga saya tidak kuat membaca Quran dengan bacaan yang banyak ya. Makanya Bu Diah akhirnya saya akali kata dia. Saya kalau membaca Al-Quran itu maaf saya memang tidak pakai kerudung karena saya bertajat agar bacaan Quran saya banyak. Tetapi Bu Diah jangan khawatir. Saya membaca Qurannya di kamar, pintunya saya tutup, jendela saya tutup. Nah, saya tanya, lampunya dimatikan apa enggak? Itu namanya enggak membaca, tidur itu namanya, ya kan? Nah, ketergesaan pada target-target yang kemudian dipancangkan itu menjadikan kita untuk tidak menambah atau merubah karakter. Perlu kita ketahui kenapa tidak boleh tergesa-gesa, karena amal-amal itu berujung pada perubahan karakter. Karakterlah yang akan membantu kita untuk tetap bersih ya, kokoh ya, dan mengembangkan kebaikan dengan kualitas yang bagus. Nah untuk itulah perlu kemudian kita pahami bahwa orang itu diperintahkan bersegera itu tetap harus melakukannya sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan. Taruhlah orang itu sudah hafal Quran, hafidoh, maka dia masih berkewajiban untuk membaca Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas ya. Orang yang tergesa-gesa hanya kepingin mendapatkan pahala yang banyak, dia mengambil sebuah hadis, maka bacalah ya 3 surat Rikul ya, Al-Ikhlas, Falak, Anas, maka kamu mendapatkan pahala Quran seluruhnya. Kadang-kadang kita tidak melihat latar belakangnya ya terhadap itu. Maka biasanya orang, wah aku sekarang itu tahu intinya, daripada membaca Quran yang banyak ya, belum tentu benar juga, aku mending aja bacanya 3 surat itu. Tetapi perlu diketahui Allah itu akan menjaga amalan-amalan kecil yang berdampak besar. Orang yang kelihatannya wah aku akan bisa begitu, akan aku lakukan agar aku mendapatkan pahala yang banyak sama dengan Quran, maka akan dibuat oleh Allah bahkan tidak punya kesempatan membaca. Entah karena lupa, entah karena kesibukan. Sekali lagi saya ingatkan, amal sekecil apapun dijaga oleh Allah. Apalagi Allah sampaikan kepada kita amal-amal yang nilainya besar, biasanya ada yang bentuk sederhana. Kenapa? Agar semua orang punya kesempatan melakukannya ya. Kemudian yang ketiga, tergesa-gesa itu karena faktor memilih-milih ya. Orang memilih-milih amal yang pasti menguntungkan, memilih-milih aktivitas yang pasti menguntungkan. Dan manusia itu pengetahuannya sangat terbatas. Bahkan dia tidak tahu dirinya, dia tidak tahu apa sesungguhnya kesenangannya. Coba kita lihat, ada orang itu yang menuliskan warna favorit coklat misalnya gitu, tetapi bajunya banyak sekali. Ada warna ya Mejiku Hibiniu ya, ada warna merah ya, ada warna hijau, ada kuning, ada ungu, ada segala macam. Dia tuliskan apa warna kesukaan coklat, tetapi bajunya coklat, kerudungnya coklat, hanya 2. Kenapa? Dia tidak tahu ya bagaimana dirinya
Ya, bagaimana dirinya. Nah, keterbatasan itulah oleh Allah kemudian kita itu diberikan bagian, dilatihkan kepada kita bahwa kecintaan kepada amal itu memang harus kita landasi dengan memahami kita itu manusia yang lemah, yang harus bergabung kepada Allah yang kuat, memperhatikan perintahnya, memperhatikan tata cara, dan kemudian melakukannya terus-menerus. Kenapa? Kenapa setiap amal yang berkualitas harus dilakukan terus-menerus? Sudah sering saya sampaikan, janganlah kita beramal sekedar pengen mendapatkan pengalaman. Ketika kita sudah meniatkan beramal, maka niatkanlah untuk melakukan terus-menerus. Jangan pernah melepaskan amal, apalagi sekedar karena suka atau tidak suka, sekedar karena memperbandingkan urusan-urusan dunia. Kenapa? Karena amal-amal itu nanti tidak akan berujung kepada terbentuknya keikhlasan, terbentuknya kesabaran, dan terbentuknya ketawakalan. Karena karakter-karakter yang pengen dibentuk itulah yang kemudian mendapatkan jaminan oleh Allah di dalam kehidupan. Ya, maka sekali lagi coba perhatikan, berada di mana kita? Kita berada pada ketergesaan dengan segala target kehidupan. Dalam bahasa yang lebih sederhana sering sekali dilakukan oleh orang-orang, bahkan orang terkenal mengatakan hidup itu tidak perlu terlalu pintar. Yang penting kelihatan pintar. Hidup itu kita tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita itu kemudian semua orang kaya. Yang penting kita bisa tampil seperti hanya orang kaya. Kalimat itu entah itu guyonan, ya, entah itu bagian yang menjadikan dia terbentuk seperti itu, jelas tidak benar. Maka sampai sebenarnya banyak orang itu yang bisa mengkritik dirinya, ya karena ketergesaan dalam semua harapan itu. Ada sebuah, saya baca di TikTok, ya, cukup bagus dan tajam. Kalimatnya begini: banyak orang yang bekerja sampai stres, ya, dan banyak juga orang yang kemudian memanfaatkan, ya, hasil kerjanya itu untuk menghilangkan stres, ya. Banyak orang yang bekerja sampai stres, setelah kemudian mendapatkan hasil, ya, itu dia melakukan banyak aktivitas untuk menghilangkan stres. Maka kesimpulan, itulah orang yang benar-benar stres. Itu bagus, ya, itu bagus untuk sebuah pandangan kepada kita. Ketika orang mencari sesuatu tanpa landasan, ya, maka dia akan kembali lagi, ya, akan kembali lagi mendapatkan sesuatu yang dia hindari, ya. Karena memang manusia itu jelas saja terus akan tumbuh dan berkembang dan kemudian mendapatkan banyak kenikmatan, kemanfaatan sampai kebahagiaan, ya tentu saja kalau kita bergabung dengan yang sangat mengetahui tentang manusia dan tentang diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, tergesa-gesa, ya, itu memunculkan banyak keluh kesah. Kenapa tidak boleh tergesa? Ya, karena tergesa-gesa itu memunculkan banyak keluh kesah. Kenapa? Kebanyakan seperti tadi kita sampaikan, ketergesaan itu pasti menyangkut dunia. Taruhlah itu niatan-niatan baik, ya, kadang-kadang disisipi, ya, atau didampingi oleh keinginan-keinginan dunia sampai kita tidak tahu kita itu sebenarnya berada pada keinginan yang akhirat, keinginan baik, atau keinginan dunia. Nah, sementara sering kita ingatkan, dunia itu digariskan untuk kita, sehingga tentu saja banyak hal yang berkenaan dengan dunia itu memang banyak yang tidak terpenuhi, ya, karena daya pandang kita pada diri kita itu sangat terbatas, ya. Sekalipun dia seorang pengusaha, sekalipun dia seorang yang strategis, gitu, ya, itu kadang tidak terpenuhi, ya, kadang tidak terpenuhi, dan banyak yang tidak terpenuhi. Nah, sehingga resiko, ya, kenapa tidak terpenuhi? Setan pun membuat kita keinginan yang banyak karena setan tahu. Bahkan setan itu kadang tahu garis-garis yang diberikan pada kita. Didoronglah kita kepada hal-hal yang keluar dari garis. Agar apa? Timbul keluh kesah. Itu tadinya setan.
timbul keluh kesah. Maka kan di berapapun kalau kita tidak terikat pada apa-apa yang harus kita lakukan, yang kemudian Allah menurunkan kemudahan, Allah menurunkan bagian-bagian yang memberkahkan ya dan sebagainya. Hidup itu sangat sulit, menekan, menyesakkan dada. Ya, keluh kesah itu satu jelas mengotori jiwa. Mengotori jiwa. Sebenarnya ciri-cirinya gampang. Kenapa Allah sampaikan Allah itu memberikan adab orang yang keluar dari garis, maka jelas langsung mendapatkan adab. Adab yang paling rendah itu doyikun kharaja, sempit dadanya, nyesek ya, nyesek rasanya. Maka ketika kita nyesek itu kita perlu perhatian. Niatan baik kita sudah berada di ambang batas bahwa kita dibawa setan pada urusan-urusan yang belum jelas, tidak jelas, tidak pasti. Maka kembalilah, ya, mengotori jiwa, nyesek. Ya. Itu sebagai sebuah tanda bahwa itu kita sudah melenceng, Nah, kemudian yang kedua merusak nilai amal. Tergesa-gesa itu merusak nilai amal. Kenapa ya? Karena tidak sesuai dengan aturan, Ya. Tidak sesuai dengan aturan, kemudian tidak memanfaatkan ya fadilah-fadilah yang ada. Ya. Misalnya ya tadi dulu saya sampaikan ada seseorang yang setiap kali minta ya, diberikan rezeki, kemudian Allah uji dia, benar tidak dia pengen mendapatkan rezeki agar berbuat baik. Kan nggak ada orang berdoa ya Allah berikan rezeki yang banyak ya agar aku bisa foya-foya, nggak berani lah ngomong kayak gitu, nggak berani ya. Biar aku menjadi lebih baik, dapat memberikan kebaikan. Maka kemudian dia uji, dilariskan dagangannya oleh Allah, diberikan bagian laris. Dan apa yang terjadi? Dia nggak sempat sholat, merusak nilai amalnya, merusak doanya, nggak sempat sholat. Ya, maka saya datang sendiri ke rumah beliau. Ya, nunggu lama sekali ya, kok nggak keluar ya. Maka ketika keluar saya bilang kok lama amat sholatnya? Ya karena dia sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ya, lah kok gitu gimana? Wah, aku tuh nggak sempat deh. Ya, kalau aku sebentar sholat, kacau ya urusan bisnisku. Bayangkan, rusaklah semua nilai amal. Ya. Nah, sehingga perlu kita pahami. Saya sangat suka kalimat Abu Bakar itu karena kalimatnya jelas-jelas sangat sangat sederhana. Dan itu intinya bahwa setiap amal punya waktu. Jangan tinggalkan. Kenapa? Karena kita akan mengalami kerugian yang besar, ya, kerugian yang besar. Bahkan nilai-nilai amal kita, ya, itu tidak akan terangkat. Bayangkan, ada seorang anak. Ibunya pergi menjadi TKW. Kenapa? Karena suaminya nggak kerja. Dia harus menanggung banyak urusan keluarga. Ketika kemudian minta izin suami, diizinkan. Nah, anak kecil ini tahunya ibunya meninggalkannya. Maka di dalam hatinya dia sudah akan lihatlah nanti kalau kamu meninggalkanku, aku akan meninggalkanmu. Beberapa tahun kemudian ya ibunya pulang, seluruh kebutuhan keluarga dipenuhi oleh ibunya. Nah, maka anak itu mengatakan, Budiah, kalau kemudian saya berdoa Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghir, apakah itu bisa sampai pada ibu saya? Saya bilang iya, tentu saja akan sampai. Kata anak itu, tapi saya tidak ridho doa saya itu sampai kepada ibu saya. Bayangkan, ya, saya kepengen doa itu sampai kepada budi saya yang ngopeni saya. Ya tinggal aja ditambahkan, ya, diberikan kepada siapa. Dia bilang, Budiah jangan salah paham. Walaupun saya itu tidak ada rasa, bahkan saya belum bisa menganggap itu ibu saya, tetapi saya membelikan beliau rumah, itu juga uang suaminya. Kemudian saya hajikan. Satu hal yang tidak bisa saya berikan kepadanya
adalah rasa cinta seorang anak kepada ibunya. Bahkan saya tidak bisa menganggap itu ibu saya. Padahal intinya di situ. Bakti seorang anak itu tidak dalam bentuk materi. Nah, bagaimana dia tergesa-gesa menyimpulkan bahwa ibunya tidak punya peran apa-apa dalam kehidupannya, sehingga merusak seluruh amal yang dikerjakan. Bayangkan apa yang dicatat malaikat. Kalau kemudian Allah dan malaikat itu mencatat hal yang berbeda dengan pendapat kita, oh habislah sudah, ya kan? Nah, sehingga itu tadi, manusia itu sangat tergesa-gesa menyimpulkan keadaan yang dia sama sekali tidak tahu ujungnya. Maka kita itu diperintahkan ketika kita sholat, habis sholat wajib mengucapkan subhanallah, 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 agar kita tahu Allah itu tidak pernah salah, Allah itu tidak pernah keliru, Allah itu tidak pernah menganiaya. Semua yang diberikan kepada kita agar kita kembali, dan Allah punya sebab ya untuk memudahkan, untuk memberikan hikmah, untuk membekahkan. Namun dia manusia itu sangat tergesa-gesa. Dia merasa dia bisa, ya. Nah, kemudian bahkan menghapus amal. Ya. Kalau toh kita itu tidak punya amalan yang besar, ya, maka jaga amalan kita. Agar apa? Tidak menghapusnya. Nah, ketergesaan berkomentar misalnya, ya, ada orang itu ya, wah, kalau saya itu wis merasa amalnya banyak. Kalau dia bajunya baru terus, banyak juga yang dikasihkan orang. Ya. Karena dia hanya konsentrasi dirinya. Ketika kemudian ada orang pakai bajunya, ya apa itu bajuku loh, ya api ya, memang bahannya tak beli itu memang bahannya bahan yang bagus, hilang amalnya. Kita menyumbang pada diuji itu. Menyumbang pada bencana, ya. Kemudian orang-orang difoto, ada yang pakai baju kita, ya, ada yang pakai baju kita. Makanya komentarkan, ya awak kayak kelambiku loh, gitu ya. Kalimat kelambiku itu menghapus ketergesaan kita, memberitahukan kepada orang-orang inilah kita, bagaimana kita itu bisa bahkan menghapus amal, seperti api yang membakar kayu. Cepat sekali, ya. Nah, untuk itu cobalah kita pahami, ya, cobalah kita pahami berada di mana kita, ya. Mumpung ini bulan Rajab, walaupun ini minggu terakhir, ya, satunya, ya, amal itu detik hitungannya, ya, sebanyak tarikan nafas kita, ya, sehingga kesempatan itu masih sangat banyak. Kemudian yang selanjutnya, tergesa-gesa akan menjadi penyebab kelalaian. Tergesa-gesa, semua terkonsentrasi pada dirinya, maunya begini, harus begini, ya, aku akan mencapai begini, semua aku. Tergesa-gesa, manusia dengan dirinya. Kalau dalam bahasa orang-orang disampaikan, kita itu ya misalnya ke resepsi temanten, atau ada acara apa gitu, kemudian foto bareng, ya. Resepsi temantennya, foto bareng. Itu ketika foto sampai kepada kita, yang dilihat nggak mantennya, ya foto kita sendiri, ya. Saking ketergesaan kita untuk melihat saya tampil bagus tidak, kira-kira gimana, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu yang menjadikan Allah mengingatkan kita. Orang yang tergesa-gesa itu apa? Karena diburu-buru dirinya, diburu keinginannya, diburu harga dirinya, diburu semua hal yang kepingin dia capai, ya. Sehingga menyebabkan satu, lupa pada Allah. Lupa pada Allah. Diingatkan dalam sebuah ayat, ya, janganlah kamu lupa pada Allah. Karena kalau kamu sudah lupa pada Allah, maka Allah akan membuat kamu lupa pada dirimu sendiri. Siapa yang menciptakan kamu, mau kemana kamu, mau apa kamu, kita sudah lupa, ya, bahwa Allah lah penguasa langit dan bumi, ya. Banyak hal yang Allah tunjukkan, sampai kemudian dikirimnya pandemi, ya. Setelah pandemi hilang, ya,
orang merasa yang kemudian selamat dari pandemi itu, ya, merasa bahwa wah dia kemarin alhamdulillah berhati-hatilah minum vitamin ini, minum vitamin itu, padahal itu Allah. Ya. Allah memberitakan pada kita, ketika kita itu dicabut rasanya saja, nggak bisa ngerasain apa-apa, itu ternyata juga tidak nyaman. Seluruh orang-orang yang pintar, yang kemudian menguasai, dokter-dokter spesialis yang terhubung dengan penyakit yang diturunkan oleh Allah, justru kemudian dipanggil oleh Allah. Karena Allah kepingin menunjukkan kekuasaannya. Ya. Nah, untuk itu marilah kita coba. Kalau kemudian kita terus begitu tergesa-gesa, kelalaiannya pun akan sangat banyak. Ya. Ada orang mengingatkan kita, disuruh sabar, ya kalau kamu tidak ngalami. Kalau Allah tuh menginginkan kita tuh selalu baik, kenapa harus menguji? Seolah-olah ya banyak kesalahan itu ada pada Allah. Jangan tergesa-gesa, akan menyebabkan kamu lalai semuanya. Ya. Lalai pada apa? Lalai pada sebab. Ya, pada sebab. Seorang anak yang tidak kemudian mengingat sebabnya, ya, dia ada itu karena ibunya. Sebabnya dia pintar itu karena gurunya. Sebabnya dia bergaul itu karena masyarakat dia. Siapa kita? Lalu siapa kita? Kita hanya manusia yang punya kelemahan, yang punya keterbatasan. Ya. Banyak hal yang perlu kita renungi di bulan Rajab ini, agar nanti dalam bulan Sa'ban kita sudah bisa memilih amalan-amalan unggulan yang menjadikan kita itu fokus, ya fokus. Kemudian tadi lupa pada diri sendiri, akhirnya menyimpang. Ya, banyak hal yang kemudian menyimpang. Ada orang itu yang dia merasa punya ilmu yang benar. Saya tahu amal itu yang penting niat. Kemudian kita berusaha melakukan. Kalau kita tidak kuat, maka kita istighfar yang banyak. Dan itu dipraktekkan. Selama Ramadan itu dia ikut sahur, niat puasa. Jam 10 sudah ngerasa lapar, dia istighfar 70 kali. Kemudian makan selama Ramadan. Itu yang disebut menyimpang. Ada juga yang parah. Dia umroh, dia haji. Selama di sana, setiap kali sholat diberikan pahala 100.000, ya. Maka ketika kemudian pulang, dia tidak mau sholat lagi. Kata dia tabungan pahalanya sudah terlalu banyak. Ya. Itu menyimpang. Ketika seseorang menyatakan bahwa saya kerja, ya itu untuk dinikmati, tadi untuk menghilangkan stres. Ya. Kalau kamu mau, kamu kerja, jangan minta tolong. Ketidakpedulian kita karena hasil kita itu sebuah penyimpangan juga. Karena dengan itu maka Allah tidak akan pernah mencukupkan, ya, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Karena hidup itu butuh keberkahan, dan keberkahan diberikan kepada seseorang yang memang sudah punya hubungan baik, ya, kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, tergesa-gesa akan membawa seseorang pada sikap yang melampaui batas. Tergesa-gesa akan membawa seseorang pada sikap melampaui batas. Apa melampaui batas itu? Yang pertama, meninggalkan kewajiban. Nah, kalau dia masih sunnah, orang kewajibannya aja ditinggalkan, membahas sunnah, ya. Kewajiban lah, ya, yang menjadi tolok ukur seseorang itu punya konsentrasi, ya, dalam hidupnya. Kalau seseorang itu sama sekali tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan padanya, ya, itu artinya dia orang yang mati, ya, tapi belum, ya, orang yang sudah mendapatkan kematian walaupun dia masih hidup. Ya. Kenapa? Karena kewajiban itu adalah bagian utama dalam proses kehidupan seseorang. Ya. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Ya. Tergesa-gesa akan membawa seseorang untuk melampaui batas. Kenapa? Karena dia sangat, ya, mengagungkan dirinya, mencintai dirinya, membangun harga diri yang tinggi, seolah-olah tidak tersentuh. Jangan dipikir ya karena dia orang kaya, karena ada, bukan.
Bahkan orang miskin pun dia akan menderita karena kesombongannya. Dia tidak pengen dilecehkan, dia tidak pengen dilihat miskin, dia tidak pengen direndahkan orang, sehingga malah memunculkan kesombongan. Jadi jangan sekedar berpendapat orang begitu itu karena kaya, pinter, cantik, gagah. Enggak. Semua orang punya peluang yang sama. Ya, merusak hubungan ya antar sesama ya. Sampai menghilangkan keberkahan. Saya ingatkan kembali. Keberkahan Allah akan menitik, memberitahukan malaikat bahwa orang ini adalah orang yang bisa menarik keberkahan yang banyak. Orang ini dinyatakan akan diberkahi. Itu ketika dia menjalin hubungan baik dan terus memperbanyak kebaikan kepada 1 keluarga, 2 kerabat, 3 tetangga. Keluarga. Bagaimana suami memuliakan istri, bagaimana istri memuliakan suami, bagaimana orang tua menyayangi, mencintai ya dan mengangkat kemuliaan anaknya. Bagaimana kita selalu ya, taruhlah kemudian kita itu belum bisa berbuat baik pada saudara-saudara yang jauh, maka Allah akan memberikan bagian kebaikan karena dia mendoakan semua kerabatnya, ya, tetangganya, ya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada orang yang mau berangkat umroh, ya Bu, sudah saya catat tetangga-tetangga saya yang baik, tetangga yang baik. Kadang-kadang tetangga-tetangga yang kita anggap tidak baik itu malah memberikan peluang yang besar untuk nilai amal kita. Kenapa? Karena mendoakan orang lain, bahkan orang yang mendolimi kita, bahkan orang yang tidak peduli pada kita, dia mendapatkan ijabah doa. Karena malaikat langsung menganggap, semoga demikian juga dengan kamu, luar biasa ijabah. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang melampaui batas itu tidak membawa atau memiliki bekal amal dan karya. Ya. Seolah-olah melakukan hal yang buahnya, ya, tetapi tidak tercatat, tidak ada catatannya. Karena amal yang tercatat itu memang amal yang dilakukan karena Allah. Amal kebaikan yang tercatat, yang akan menghidupkan kita pada kehidupan yang sesungguhnya, yang akan menjamin kenyamanan kita di alam kubur adalah amal-amal yang kita lakukan karena Allah, karena perintahnya, karena menjaga tata caranya, dan terus kita lakukan agar Allah ijabahkan kepada kita keikhlasan, kesabaran, ketawakalan. Ya. Kalau kemudian kita melakukan banyak hal sampai kita sakit, sampai seluruh hal dalam proses kehidupan kita dan tidak tercatat sama sekali, itu adalah sesuatu yang menyesakkan, mengecewakan kita. Namun ketika kita memang sudah melampaui batas, dia tidak akan pernah mau diberitahu begitu. Bahkan jiwanya sendiri pun dia tidak bisa menguasainya. Ya. Nah, untuk itu ibu-ibu rahmatullah, marilah kita manfaatkan bulan Rajab yang tinggal pekan terakhir untuk kemudian mencoba menerima bagian-bagian ya kehidupan kita. Ketika takdir itu sudah sampai kepada kita, maka berjuanglah untuk menjalaninya dengan banyak kebaikan. Ya. Karena memang garis-garis itu yang diberikan kepada kita untuk dilihat sejauh mana karya kita. Yang terakhir saya ingatkan sebuah pesan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Jauziyah, mengatakan tidak ada kearifan pada diri orang yang bodoh, tidak berilmu, pada orang yang gegabah, hidup semaunya sendiri, ya, dan tergesa-gesa. Tidak ada kearifan, tidak pernah tepat apa yang dilakukan. Mulai dari ibadah, mulai dari doanya, mulai dari zikirnya, bergaulnya tidak ada yang tepat, sehingga menimbulkan masalah yang besar. Untuk itu, marilah ibu-ibu rahimakumullah kita jaga. Ya, kita bersihkan jiwa kita jaga kualitas amal kita, dan kita
berikan kecintaan yang besar kepada amal-amal kita agar kita terus-menerus bisa menjaganya. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kita, memudahkan, menguatkan, dan memberkahkan semua yang kita lakukan di bulan Rajab, nanti bulan Sa'ban, dan kita akan mendapatkan bagian yang besar di bulan Ramadan. Insya Allah. Fastabiqul khairat. Marilah kita tutup bincang kali ini dengan doa. Ilaha diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.